Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Alhamdulillah ilmunya sangat manfaat. Etika doa gitu. Mau tanya Prof, bagaimana mensinkronkan dua pendapat? Yang satu berpendapat ini ulama-ulama sementara ulama. Tentu kita tidak ingin mempertentangkan, tapi bagaimana menyatukan bahwa yang satu, para sahabat mencontohkan bahwa sandal jepit putus sekalipun langsung pada saat itu berdoa menengadah ke langit. Artinya tingkat keimanan itu sudah hitungannya sudah detik dan beraktivitas. Karena Allah tidak seperti manusia, semakin banyak meminta Allah suka. Kalau manusia semakin banyak meminta atau pinjam manusia bosan bisa jadi. Tapi pendapat yang kedua itu saya malu berdoa ke Allah karena Allah sudah mencukupi semuanya, sehingga saya percaya saja ke Allah. Nah, ini bahkan ada yang menempatkan ini level yang tinggi. Sementara contoh para sahabat sedikit-sedikit minta ke Allah. Tapi contoh yang kedua, ada juga ulamanya memasangkan kalaupun berdoa adalah memuji alhamdulillah terus atau istighfar terus begitu. Ya, bagaimana mensinkronkan atau mengharmoniskan dua pendapat yang sama-sama baik ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Prof, untuk pengumuman waktu yang mustajab pada hari Jumat, itu waktunya yang tepat itu pada waktu jam berapa? Terus pada waktu apa? Itu hasil. Ibu, ini ada pertanyaan dua. Yang pertama dari Mas Datur. Doa, ada dua ulama yang berbeda pendapat. Satu, begini doa, begini doa, ya, urusan kecil doa. Ya. Yang satu merasa malu kalau apa-apa berdoa terus pada Allah. Ini ada satu kisah. Kisah itu coba dibaca di di Rasulullah bersabda di paragraf ketiga ya Ibu ya, di paragraf ketiga ada catatan. Rasulullah pernah bersabda, mintalah kepada Allah karena Dia sangat suka ya, jika dimintai oleh hambanya ya. Dan jenis ibadah yang terbaik adalah menunggu saat sholat wajib tiba. Seperti kita menunggu wajib sholat wajib isya ini banyak berdoa ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita tahriskan hadis ini ya, mintalah kepada Allah karena Dia sangat suka dimintai oleh hambanya. Ini ulama pertama katakan yang kecil-kecil pun kita minta Allah ya. Minta Allah. Yang dimaksud mintanya tidak minta materi, tapi minta ridha Allah. Ya Allah, hamba ingin pergi ke masjid hari ini ya, untuk pengajian. Bismillahirrahmanirrahim, langkah kita ke masjid, ke musyola ya. Ini kan harus beri rutin, tapi kalau nggak orang beriman biasanya nggak berdoa itu. Boleh langsung makan, boleh tanpa berdoa bareng makan ya. Ya. Kemudian ketika kita berbuka puasa seperti tadi itu kita berdoa, ini kan harus beri mau melakukan satu teguk teh panas ini kan juga berdoa ya, itu kan harus beri. Tapi ternyata orang beriman itu pendapat pertama doa dari yang kecil menas besar itu selalu diawali dengan doa. Ini tidak salah ya, tidak salah. Lalu ulama lain katakan kalau yang kecil minta terus saya kok malu ya, kok malu. Ini satu riwayat kisah perjalanan Isra Mi'raj ya Ibu, ketika Nabi Muhammad itu sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian diminta untuk naik ke arsy Allah. Arsy itu tempat domisilinya Allah, singgasana Allah.
sehingga ketika memasuki tangga arsy Allah itu Jibril pun nggak berani, ya, nggak berani. Ternyata diminta untuk sholat 50 waktu ya, awalnya kan, 50 waktu, bukan kali tapi waktu ya. Kemudian berkurang, akhirnya sebelum menjadi 5 waktu dalam sehari malam itu selalu konsultasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika sudah sampai 5 waktu, apa kata Muhammad, ya Nabi Musa, aku malu untuk minta lagi, keringinan malu, sudah batuk itu, aku malu, ya, sehingga Nabi Muhammad tidak menerima saran Nabi Musa untuk sowan lagi ke Allah, untuk minta keringinan, dan sudah menerima 5 waktu yang sekarang kita rasakan ini. Nah, dari itulah menjadi banyak hadis bahwa ada ulama lain mengatakan janganlah sebenarnya minta Allah. Nah, maksudnya dia baik juga ini. Karena banyak orang dalam satu riwayat hanya meminta tanpa usaha. Padahal yang diminta oleh Nabi adalah kamu kalau minta Allah selain doa adalah berusaha dan doa. Jadi banyak orang ketika itu dalam satu riwayat hanya meminta doa dan doa, tapi nggak mau usaha. Sehingga Nabi contohkan ketika ada sahabat akan bertemu dia, kemudian naik onta, dan onta itu dibiarkan saja berjalan. Sahabat mengatakan, onta saya tahu pengalaman ya Nabi, apa kamu sudah kencang? Belum, kami pasrah. Ini pasrah yang salah, tawakal yang salah. Kamu harus usaha, jadi kencang di pohon, baru kamu berdoa, itu baru pasrah. Jadi umat Islam diminta berdoa dan berusaha itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Ibarat kata uang lokal itu antara muka belakang, muka depan itu harus sama-sama dilakukan. Tidak hanya berdoa tapi tanpa usaha. Ya, jadi itu benar sekali untuk kita pahamkan. Kemudian Jumat, Nabi katakan Jumati Sayyidul Ayam. Jumati Sayyidul Ayam. Nah, Fijul Fuqara wal Masakin. Jadi hari Jumat itu hari rayanya orang-orang fakir dan miskin, ya. Sehari penuh hari Jumat itu adalah hari yang baik, hari yang murah, hari yang mulia di mata Allah dan di mata umat Islam. Maka berdoalah semenjak fajar tiba. Tapi orang yang ada mengatakan semenjak asar ke atas itu sudah hari Jumat. Berdoalah sampai besok sore lagi. Ada ulama yang mengatakan pada asar menjelang maghrib sebelum hari Sabtu, ya, itu doanya mustajab, ya. Doa mustajab Allah kabulkan. Ya, jadi secara totalitas hari Jumat itu hari yang mulia, ya, mulia. Dari petang ya petang kembali itu mulia. Ya. Ada beberapa lain yang dikatakan bahwa yang paling bagus itu adalah doa Jumat asar sampai maghrib. Nah, itu doanya nggak tertolak. Kalau kita bisa di masjid kemudian nunggu maghrib kita berdoa situ, nah itu nggak ada tolak doanya, ya. Itu ada hasilnya. Itu Pak ya. Barangkali itu monggo ibu-ibu mungkin belum ada yang bertanya. Masih ada waktu 5 menit. Boleh wabarakatuh. Tapi saya pernah mendengar pada saat mengucapkan doa yang makbul itu di Mekah itu di depan Mutasam, itu. Kedua di Masjid Ismail, ya, di sana. Terus kemudian di Masjid Al-Aqsa. Ini benar apa enggak Pak? Mengingat kalau di Rodo kan zaman Rasulullah kan memang belum ada ya Pak ya. Jadi ajaran itu, ajaran berdoa di Rodo dan itu doa-doa yang disampaikan akan makbul, ini benar apa enggak? Mohon dasarnya apa kalau ada pendapat
seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati ini kita bersama. Memang ini doa ini saya sudah alami sejak usia 8 tahun, tapi saat ini saya memang tiap hari, tiap malam, tiap sholat tetap berdoa. Apalagi ini sudah punya istri, punya anak, punya cucu, pasti saya berdoanya tetap berdoa, tidak ada bosan bagi doa. Ini kata saya Pak. Jadi tidak ada yang saya turun dari doa, tetap saya naikkan dari doa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanya saya Pak. Ya Bapak, ya memang usaha diri orang beriman adalah selalu berdoa. Ya, berdoa itu kan bagian dari zikrullah ya, berdoa itu berarti ingat pada Allah. Segala sesuatu dari nggak ada menjadi ada itu kan Allah. Ya. Kita sehat, bisa makan, bisa melihat itu kan juga karena Allah. Ya, bisa sama-sama itu juga karena Allah. Oleh itu kita berdoa, doanya ya Alhamdulillah, nikmat Allah itu tidak boleh doa ya, doa, oke, itu bagaimana? Kemudian tadi dari Pak Haifah ini memang hatinya sahih bahwa tanah Haramain ya, tanah Haramain itu adalah tanah yang suci, tanah haram. Ya. Haram artinya tanah itu adalah dirisahkan, diharamkan untuk berbuat maksiat, perang dan lain-lain. Disitulah tempat-tempat mustajab kalau di Mekah ya, mustajab di Baitullah, kemudian di Raudhah misalnya, kemudian di Tarak Emas, di Ismail, dan juga di pintu Babu Salam ya. Haji kalau tidak Arafah, maka haji itu sehingga orang yang sakit pun ditandu, yang sakit ditandu pakai ambulan, yang sakit diinfus, dioksigen, dia bawa ke Arafah agar hajinya sah. Kalau dia nggak ke Arafah, nggak sah hajinya. Jadi itu tempat mustajab itu ya, Haramain. Yaitu mari sama-sama bahwa di luar itu ya kita di musola ini juga tempat mustajab Pak. Ya. Keluar dekat imaman ini, maka dijelaskan sholatlah di sholat pertama dekat imam, itu bahan mustajab ya, dan lain-lain semuanya. Itu di semua ya Pak? Ada semuanya. Kalau tak ke sini kok sholat malam lebaran, sholat lebaran ya. Begitu, mari sama kita kuatkan iman kita, takwa kita, agar kita termasuk orang yang berjalan Allah sebagai umat Muhammad dan akan selamatkan sekarang di dunia dan kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Karena itu mungkin waktunya sudah ada nisa ya, saatnya kita akhiri. Kalau belum ada pertanyaan, kita tutup dengan doa yang otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.